Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu berharap kabar kalian senantiasa baik-baik saja ya. Oh iya, sebelum pembelajaran, Bu Guru akan mengingatkan kepada kalian agar selalu senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu menjaga jarak atau yang biasa kita kenal dengan 3M. Nah, karena pada saat ini kan kita sedang dihadapkan dengan pandemi ya, dengan virus-virus yang berterbangan dan sangat membahayakan bagi tubuh kita semua. Nah, jadi kalau kalian mau keluar, jangan lupa memakai masker agar bisa saling melindungi diri dan melindungi diri orang lain. Nah, untuk mengawali pada pagi hari ini, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, selanjutnya sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kalian absensi terlebih dahulu ya, agar tidak lupa nanti. Kalau sudah selesai kan biasanya lupa ya. Nah, ini biar tidak lupa, kalian absensi terlebih dahulu. Nah, oke. Kalau sudah absen, kalian sekarang kita masuk ke pembahasan pada materi hari ini. Nah, minggu yang lalu kalian kan sudah membahas ya, sudah belajar dengan Pak Murtado, yaitu tentang zakat. Ya benar, ada macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah, kemudian ada zakat mal, kemudian rukun zakat, waktu zakat, terus orang yang berhak menerima zakat, dan orang yang mengeluarkan zakat. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Yang pada materi pagi hari ini ialah dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Nah, setiap bulan Syawal sampai Zulhijjah, biasanya umat Islam itu menunaikan ibadah haji dan melaksanakan ibadah haji. Tentunya menunaikan ibadah haji itu merupakan semua impian bagi orang-orang muslim, karena selain kita dapat melihat secara langsung napak tilas sejarah masa lalu, apabila kita menunaikan ibadah haji, insya Allah doa-doa yang kita panjatkan di sana itu insya Allah akan cepat terkabul. Dan selain itu kita juga mendapatkan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu ibadah haji. Nah, pengertian ibadah haji. Haji itu berasal dari bahasa Arab yaitu hajja, yang artinya menyengaja. Nah, secara istilah haji ialah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amalan-amalan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, kemudian ada hukum haji. Hukum haji itu ialah wajib, tetapi wajib bagi yang mampu. Nah, kita kalau mau menunaikan ibadah haji, menunggu mampu dulu ya, karena kita tahu ya kalau menunaikan ibadah haji itu tentunya membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nah, hukum ibadah haji ini wajib seperti yang telah tertera pada Quran surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya ke rumah Allah, amanlah dia.
Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, berdasarkan ayat tersebut sudah jelas ya bahwa perintah menunaikan ibadah haji ini wajib bagi yang mampu. Nah, maksud mampu di sini itu bagaimana sih Bu Guru? Nah, maksud mampu di sini itu ialah mampu untuk segala materi, baik bagi dirinya sendiri maupun maupun untuk orang yang ditinggalkan di rumah. Karena kita tahu ya bahwa ibadah haji itu temponya lama, atau biasanya itu ibadah haji 1 bulan lebih 10 hari. Nah, itu kan lama. Nah, kemudian mampu yang selanjutnya ialah mampu atau sehat jasmani dan rohani. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya ialah syarat wajib haji. Nah, yang pertama syarat wajib haji ialah Islam. Haji merupakan kewajiban bagi orang muslim saja. Nah, selain Islam itu kalau tidak melaksanakan ya tidak apa-apa, karena haji itu identik dengan kaum muslim. Yang kedua, baligh. Maksud baligh di sini itu sudah dewasa ya, belum. Kalau anak kecil itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, nanti diwajibkannya kalau sudah dewasa. Maksud baligh di sini juga ialah sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, atau sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian berakal sehat. Nah, para calon jamaah haji itu harus sehat jasmani dan rohaninya. Jadi kalau orang yang tidak waras atau orang gila itu tidak layak untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, yang kemudian ada merdeka. Merdeka maksudnya di sini itu ialah sudah bukan hamba sahaya. Nah, hamba sahaya ini tidak diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji, karena mengingat waktu atau tempo haji itu sangat lama, yaitu 1 bulan lebih 10 hari atau 40 hari ya. Kemudian yang syarat yang terakhir ialah mampu. Ya, benar. Seperti rukun Islam itu kan, kalau kita belajar dari kecil itu rukun Islam yang tadi kan haji bagi yang mampu. Nah, itu maksud mampu di sini ialah kesanggupan fisik dan materi. Karena kita tahu bahwa melaksanakan ibadah haji itu dananya tidak sedikit ya, bahkan sampai berpuluh-puluhan juta dan juga ada yang ratusan juta. Itu kalau haji yang VIP. Nah, atau bisa dikenal dengan ONH, ongkos haji plus. Nah, kemudian ada rukun haji. Nah, rukun ialah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan maka hajinya itu tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Nah, jadi kalau kita melaksanakan haji itu harus runtut rukun-rukunnya. Nah, rukun-rukunnya itu apa aja sih Bu Guru? Nah, rukun-rukunnya itu yang pertama ialah ihram disertai niat. Nah, ihram itu apa sih Bu Guru? Ihram itu masuk niat mengerjakan. Nah, Bu Guru bagaimana sih niat haji itu? Niat haji itu dilaksanakan di dalam hati dengan hati yang ikhlas. Nah, cara berniatnya sebagai berikut. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, Bu Guru ulangi sekali lagi. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, itu niat ibadah haji. Yang kedua ada wukuf.
wukuf ialah hadir di padang Arafah atau mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari. Nah, yang ketiga ada tawaf. Nah, kalian tentunya sudah tahu ya, tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, dari mulai sudut Hajar Aswad berkelilingnya itu berlawanan dengan arah jarum jam sampai ke sudut Hajar Aswad lagi sebanyak 7 kali. Nah, kemudian ada sa'i. Sa'i ialah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, tahalul. Nah, tahalul itu ialah menghalalkan perkara yang semula diharamkan dengan ditandai dengan bercukur rambut seminimal 3 helai. Nah, yang terakhir ada tertib. Nah, tertib ini pelaksanaan rukun haji itu harus tertib anak-anak. Tidak boleh dari wukuf dulu, kemudian ihram, kemudian tahalul. Wah, itu tidak boleh, itu namanya tidak urut. Nah, kalau melaksanakan haji harus urut sesuai rukun-rukunnya. Nah, dulu kalian kan di sewaktu TK pasti sudah pernah ya melaksanakan manasik haji. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Kalau melaksanakan ibadah haji, kita sudah diberitahu bagaimana berlari-lari kecilnya, bagaimana tawafnya, bagaimana tahalulnya. Nah, itu sudah dilaksanakan pada saat kita manasik haji ya, di RA atau di MI. Nah, kemudian ada wajib haji. Nah, wajib haji ialah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan. Nah, bagaimana Bu Guru kalau tidak dilakukan? Nah, kalau tidak dilakukan ya hajinya tetap sah, tetapi harus digantikan dengan dam. Beda kalau rukun sama wajib haji. Kalau rukun tidak boleh digantikan dengan apapun dan hajinya tidak sah. Kalau wajib haji, kalau ada yang tertinggal boleh diganti dengan dam. Nah, nanti pembahasan tentang dam akan Bu Guru sampaikan pada slide yang berikutnya ya, ada sendiri. Nah, yang pertama wajib haji itu ihram dari mikot. Nah, batasan waktu yang telah ditentukan yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar pada hari raya tanggal 10 bulan haji. Nah, yang kedua ada bermalam di Musdalifah. Maksudnya itu berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam di malam hari raya sesudah hadir di padang Arafah. Nah, itu kalau sudah hadir di padang Arafah itu, nah kemudian bermalam di Musdalifah. Yang ketiga ada melontar jumrah Aqobah pada hari raya haji. Nah, kemudian ada melontar 3 jumroh. Maksud melontar itu melemparkan. Nah, ada 3 jumroh. Nah, apa aja itu Bu Guru? Yang pertama ada jumroh ula, yang kedua ada melontarkan jumroh ke wusto. Nah, yang ketiga ada melontar jumroh Aqobah. Nah, syarat-syaratnya itu apa aja sih Bu Guru? Yang pertama, melontarkan jumroh itu dengan batu kerikil. Yang kecil-kecil itu sih, jangan yang besar-besar. Cukup yang kecil-kecil. Nah, sebanyak 7 kali dengan satu persatu lontaran. Yang pertama ke jumrah ulah dulu, yang kedua ke jumrah wusto, yang ketiga ke jumrah Aqobah. Nah, itu dilakukan sebanyak 7 kali satu persatu. Kemudian ada bermalam di Mina. Nah, kemudian yang nomor 6 ada tawaf wada. Loh, ini kok ada tawaf lagi sih Bu Guru? Apa sih bedanya tawaf wada sama tawaf yang pertama di rukun haji itu? Nah, kalau tawaf wada itu yang tawaf yang menandakan perpisahan atau akan meninggalkan Mekah. Nah, itu yang dinamakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, yang ketujuh ada
tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Nah, nanti perbuatan apa saja sih Bu Guru, perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan? Nah, ini nanti ada pembahasannya tersendiri ya di slide yang berikutnya seperti tadi damnya. Nah, yang kemudian ada sunnah haji. Nah, sunnah haji yang pertama ialah membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah. Nah, ketika tawaf itu sih, nah kita juga membaca talbiyah. Nah, kalian tentunya dulu sudah diajarkan ya cara bacaan talbiyah itu seperti apa. Nah, agar ingat kembali, Bu Guru akan memberitahu ya bacaannya seperti ini anak-anak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu bacaan tersebut dibaca selama tawaf sampai melontarkan jumroh itu juga membaca bacaan talbiyah. Nah, kemudian berdoa sesudah membaca talbiyah. Nah, ketika sudah membaca talbiyah, kita boleh berdoa sesuka hati kalian, mau berdoa apa atau bagaimana. Nah, itu berdoa. Kemudian yang ketiga ialah membaca zikir sewaktu tawaf. Kemudian yang keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang kelima, masuk Ka'bah. Nah, yang kelima ini bisa dilakukan ya ketika pintu Ka'bah dibuka. Nah, tapi kan seperti hal yang tidak mungkin karena kita tahu kalau ibadah haji itu selalu umpel-umpelan ya, ramai sekali. Suatu keberuntungan kalau kita bisa masuk ke Ka'bah. Nah, itu sunnah haji. Sunnah haji itu kan boleh dilakukan. Nah, kalau dilakukan ya insya Allah kita mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan insya Allah tidak kenapa-kenapa. Namanya juga kan sunnah. Kemudian ada larangan haji. Nah, larangan haji ada sendiri-sendiri anak-anak. Yang pertama, bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Kemudian memakai penutup kepala. Nah, itu kalau selama proses pelaksanaan haji itu bagi laki-laki tidak boleh memakai penutup kepala atau topi atau kupluk, terserah ya, tidak boleh sama sekali. Nah, yang buat perempuan, kalau untuk perempuan tidak boleh menutup muka dan kedua telapak tangan. Nah, bagi laki-laki dan perempuan larangannya yaitu memakai wangi-wangian, tidak boleh menghilangkan rambut atau mencabut bulu badan yang lain. Kemudian tidak boleh memotong kuku, kemudian tidak boleh mengakad nikahkan atau menikah maupun menjadi wali nikah, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, walaupun suami istri kalau sedang melaksanakan ibadah haji itu tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan suami istri. Kemudian berburu atau membunuh binatang darat yang liar ataupun yang halal itu tidak boleh anak-anak. Kemudian dam haji atau denda haji. Nah, ini dendanya dan jenis pelanggarannya itu beda-beda ya. Antara jenis dan ketentuan damnya itu berbeda-beda. Nah, bisa kalian lihat di slide ini. Yang pertama, jika tidak mengerjakan haji ifrad atau haji tamattu atau haji qiran. Nah, ketentuannya ialah menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu, maka boleh berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di Madinah. Nah, yang kedua ada melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut seperti mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit, memakai wangi-wangian, bersetubuh sesudah tahallul pertama. Nah, ini dendanya boleh memilih
salah satu dari yang pertama ada menyembelih seekor kambing, boleh. Kemudian puasa 3 hari juga boleh. Kemudian memberi makan 6 orang miskin juga boleh. Nah, itu boleh memilih salah satunya. Kemudian berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama atau larangan yang dapat membatalkan haji. Nah, ini ketentuan dendanya ialah menyembelih seekor unta. Nah, kalau tidak mampu boleh seekor sapi. Kalau tidak mampu lagi boleh juga 7 ekor kambing. Kemudian pelaksanaan penyembelihannya ini ya harus di Mekah, tidak boleh pelaksanaan penyembelihannya itu tidak boleh dilakukan di rumah. Nah, itu nanti beda lagi. Tidak boleh, harus di Mekah. Nah, kemudian berburu dan membunuh binatang. Nah, damnya ialah menyembelih binatang berupa unta, sapi, kambing, atau sebanding dengan yang dibunuh. Kemudian jika terlambat datang, damnya ialah bertahalul dan menyembelih seekor kambing. Nah, itu jenis pelanggaran dan ketentuan denda-dendanya. Kemudian materi yang selanjutnya ialah membahas tentang ibadah umroh. Nah, ibadah umroh dan ibadah haji itu berbeda sedikit saja, anak-anak. Nah, apa sih itu ibadah umroh itu? Umroh ialah artinya berkunjung. Nah, secara istilah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, kalau ibadah haji kan waktunya dari bulan Syawal sampai Dzulhijjah ya, ditentukan pada bulan tertentu. Nah, kalau ibadah umroh ini boleh dilakukan kapan saja boleh, tidak ada batasan waktunya. Nah, kemudian hukum umroh ialah fardu ain. Nah, kalau hukum haji kan wajib. Nah, kalau hukum umroh itu fardu ain, anak-anak. Kemudian ada syarat wajib umroh. Nah, ini syaratnya itu agak sama seperti syarat wajib haji. Bisa kalian lihat ya, ada Islam. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan apa sih maksudnya Islam itu. Kemudian ada baligh itu sudah dewasa, sudah mengerti mana yang benar, mana yang salah. Nah, kemudian ada berakal. Sama seperti wajib haji, syaratnya harus berakal. Kalau tidak berakal atau tidak sehat jasmani dan rohani itu tidak boleh melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Kemudian merdeka. Nah, sama seperti tadi ibadah haji juga syaratnya harus merdeka ya. Tidak boleh hamba sahaya, itu tidak diperkenankan untuk ibadah umroh. Yang membedakan antara syarat wajib haji dan syarat wajib umroh yaitu kalau wajib haji kan harus mampu. Kalau wajib umroh itu tidak tertera harus mampu. Karena biaya umroh dan biaya ibadah haji itu sangat berbeda ya. Kalau ibadah umroh tentu saja sangat mahal, seperti 2 kali lipatnya. Kalau umroh itu setengahnya dari harga haji. Nah, kemudian ada rukun umroh. Seperti yang Bu Guru tadi sudah jelaskan, rukun itu serangkaian kegiatan yang harus dilakukan. Nah, rukun umrah ini beda dengan rukun haji. Yang kalau rukun umrah itu yang pertama ihram itu tadi Bu Guru sudah jelaskan ya, mulai masuk mengerjakan atau niat mengerjakan. Yang kedua tawaf sama, tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian yang ketiga sa'i berlari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kemudian ada tahalul sama mencukur rambut. Yang kelima ada tertib. Nah, yang membedakan rukun umroh dan rukun haji itu apa sih Bu Guru? Nah, kalau rukun umroh itu tidak ada wukufnya ya, bisa kalian simak lagi nanti pembahasan yang haji.
tidak ada wukufnya. Nah, kemudian wajib umroh ini yang pertama ihram dari miqatnya, yang kedua menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya itu sama dengan larangan haji. Nah, seperti tadi kan Bu Guru sudah menyampaikan ya larangan-larangannya. Nah, Bu Guru, kalau ibadah umroh itu ada damnya sih. Nah, nanti bisa kalian tanyakan ya di Google Classroom. Nanti kalau yang tanya catat nama terus nomor absen, nanti Bu Guru akan beri nilai tambahan nanti kalau yang bertanya. Nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan itu boleh banget bertanya biar kalian paham. Wajib umroh dan wajib haji tentunya berbeda ya dari segi teknisinya. Kalau wajib haji itu ada bermalam di Musdalifah, melontar jumroh. Nah, kalau wajib umroh itu tidak ada. Nah, nanti kalian bisa tanya lagi kalau ada yang mau ditanyakan. Ya harus tanya sih sebenarnya. Nah, kemudian hikmah haji dan umroh. Manfaat bagi yang menunaikan ibadah haji, yang pertama menghapus semua dosa kecil dan menyucikan dari perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, diampuninya segala dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia, atau kecuali masalah-masalah dengan sesama manusia. Nah, itu bisa diselesaikan secara kemanusiaan. Kemudian hikmahnya dapat menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah. Nah, yang keempat, meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah dengan kerinduan akan Rasulullah. Yang kelima, mengingatkan akan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyinari dunia ini dengan amalan-amalan yang soleh. Yang keenam, melatih sifat sabar dan disiplin. Nah, haji dan umrah ini juga mengajarkan kita untuk disiplin loh. Seperti tadi rukun-rukunnya itu harus urut. Nah, itu kan bisa mengajarkan disiplin ya, serta mendorong untuk berkurban, lebih mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri. Nah, yang terakhir ada mensyukuri nikmat yang telah diberikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat harta yang telah diterimanya. Kemudian hikmah haji dan umroh bagi umat Islam pada umumnya. Yang pertama, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Yang kedua, dapat mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga, media untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menemui jamaah dalam setiap tahunnya. Yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Nah, itulah manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari haji dan umroh. Nah, kesimpulannya dari pembahasan haji dan umroh, kalau haji itu ibadah yang ditentukan waktunya dan ada batasan waktunya. Jika umroh itu tidak ada batasan waktunya, boleh dilakukan selama kita ingin mengerjakannya kalau umroh. Nah, kemudian dari segi rukun, antara rukun haji dan rukun umroh itu ada yang membedakan. Kalau rukun haji ada wukufnya, kalau rukun umroh tidak ada wukufnya. Kemudian dari segi wajib haji jelas berbeda. Kalau wajib haji kan ada bermalam di Musdalifah, kemudian ada melontar jumrohnya, kemudian ada tawaf wada. Kalau umroh itu kan tidak ada dari ketiga hal tersebut. Nah,
Kemudian manfaat yang didapatkan dari ibadah haji dan umroh itu sangat banyak. Selain kita dapat tahu secara langsung nampak tilas, bagaimana sih nampak tilas perjuangan para nabi dan rasul untuk di tanah Mekah dan Madinah itu. Nah, kita bisa melihat secara langsung seperti makam Nabi Ibrahim, makam Rasulullah, bahkan rumah Allah secara nyata yaitu Ka'bah. Kita bisa lihat secara langsung dan seperti yang kita tahu di tanah yang suci ketika kita berdoa, insya Allah doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kesimpulan yang Bu Guru itu kesimpulan dari ibadah haji dan umrah. Nah, kemudian untuk mengevaluasi kalian, Bu Guru sudah menyiapkan soal-soal anak-anak. Nah, nanti dikerjakan ya. Nah, kemudian pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang materi kehadiran Islam yang mendamaikan bumi Nusantara. Nah, itu akan Bu Guru bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, demikian yang Bu Guru sampaikan, yaitu materi haji dan umroh. Nah, nanti kalian boleh tanya ya, nanti Bu Guru catat dan akan Bu Guru kasih nilai tambahan. Nah, sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.